kalau misalkan ini sudah dibuat, tinggal apa lagi kalau misalkan kita nggak menjalankan gitu. Jadi tinggal kita lakukan saja gitu, Bang, Yan. Iya, soalnya soalnya sih sayang kalau misalkan dari apa, dari potensi pekerjaan misalkan ya, Mhm. banyak sih kita kan ada yang kalau orang Saguling, Ya, mayoritas kan tani. pertanian betul. Sebenarnya kalau pemudanya, lebih lebih giat, lebih punya kemauan, Mhm, dari pertanian kita bisa menciptakan pekerjaan. betul betul betul. Bahkan kan sekarang ada nih, ada salah satu, Mhm, kelompok tani milenial di ya? desa Saguling, Waduh, cuman sekarang masih, apa namanya, bergerak di pertanaman ubi. iya. Ada, sama dekat wisata juga di sana. Terus kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kita gali potensi-potensi yang ada di wilayah kita yang nggak di Saguling juga, Mhm, banyak eee, contohnya misalkan kita benar-benar mendirikan bank sampah, mhm, kalau kalau, trennya mah ngarongsok gitunya. ngerongsok, mhm. Kalau dari situ juga sebenarnya tercipta apa, Peluang, betul betul peluang betul. kerja. Memang sih ya pekerjaannya kalau terlihat mungkin kalau misalkan oleh anak muda malu Mhm, ya. ya betul. Tapi kalau misalkan dari, apa, pendapatan itu nggak kalah sama yang di pabrik. Betul. Kalau sok sok den nya mun aya nu Bener ngarongsok, bener Mang, bener. orang jauh, bela-belain ngambil ngambil sampah gitu Betul ya, betul, Bang. bisa dibilang sampah lah, sampah di kita gitu. Mhm, Nah, orang dieuna teu nggak peduli gitu peduli, ya. betul, Mang, itu sangat luar biasa. Pola pikir seperti itu sangat jarang gitu ya orang orang bisa bisa mikir ke sana gitu karena mungkin gini, mindset orang tua itu pasti selalu berkutat pada, persoalan suksesi seorang anak gitu ya. Heeh, Jadi sekolah-sekolah naon sih, sekolah menang hese-hese gitu mhm. nya, wow geus diluhurkeun, ente geus lulus SMA, geus lulus kuliah, mah nya rek ngurus sampah kan gitu nya. Padahal tidak seperti itu gitu. Justru sekolah itu bukan tanda orang pernah berpikir. Ya, bukan suatu acuan ya Ya mungkin bukan ya. satu acam, tapi sekolah itu tanda bukan sekolah, Mang, ijazah gitu nya. Ijazah itu bukan tanda seorang pernah berpikir, tapi itu hanya menandakan bahwa orang itu pernah bersekolah. Karena banyak orang yang bersekolah, orang yang berkuliah tapi otaknya tidak berpikir. Nah, ini jarang gitu ya, anak-anak muda, konteks sekarang ini bisa berpikir lebih jauh gitu. Di apa namanya, situasi seperti ini, di abad ke-21 orang mungkin ketika bicara teknologi, bicara yang lebih jauh lebih besar, tapi kita masih bisa berpikir tentang bagaimana kita bisa mensejahterakan kehidupan sosial yang ada di lingkungan kita sendiri kan gitu. Khususnya tadi bisa bicara tentang pariwisata, ngelola sampah, nanam ubi Iya. gitu. Mungkin orang sudah jarang gitu ingin ingin melakukan, hal-hal seperti itu, tapi itu masih saja bisa dilakukan oleh anak-anak muda Saguling gitu. Dan ada apa namanya, saya kalau nggak salah itu di Saguling itu ada bank sampah Jembar Anugrah gitu. Itu sampai-sampai kan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat kan ikut memperhatikan gitu Iya. terkait, bank sampah yang ada di Saguling. Dan mungkin lagi-lagi aktornya itu Mang Rian lagi gitu. Ini banyak jadi tadi udah Pok Darwis, wah udah luar biasa ini kan gitu. Enggak, sebenarnya tergerak karena terpaksa sih. Iya, Karena suatu keadaan mungkin ya, Kak, mhm, susah mencari kerja, akhirnya ya nyobalah, nyoba di sini apa sih yang harus mmm, digali. iya Ya memang belum belum maksimal ya, iya, tapi mudah-mudahan, ini jadi langkah awal gitu ya, iya, Bang. karena sama apa, mudah-mudahan, Oke, barusan Mang ada ada gangguan terlebih dahulu, mungkin ada pemadaman barusan, jadi kameranya langsung mati ya. Cuman kan barusan itu kita masih bicara tentang, bank sampah gitu, di mana anak-anak muda zaman sekarang ini sudah jarang apa namanya, melirik akan hal itu gitu. Tapi ini masih saja dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di Saguling terkait mengelola bank sampah itu sendiri gitu. Nah, mungkin kan Mang Rian ini selaku apa namanya, pupuhu gitu atau orang yang dituakan atau orang yang lebih dimudahkan gitu ya, di bank sampah itu sendiri gitu. Kira-kira itu Mang bagaimana bisa melakukan program bank sampah ini dengan baik khususnya di RW 2 itu sendiri atau mungkin sudah ditularkan ke RW-RW yang lain gitu? sebenarnya sempat sempat apa, sempat, eee,
sampai ke luar luar pertama sih di RW 2 ya. Di RW 2. Terus, kita mulai ke RW 1 Mhm. bahkan sampai satu desa itu sempat ini. Cuman kan karena mungkin, nilainya belum karena kan kita punya punya kalau, dalam perusahaan karyawan ya, Oh, iya iya iya, karyawan, karyawan betul. tuh. Karyawan tuh nggak semuanya single ya, Mmm, ada juga yang udah keluarga. Mungkin kan, kalau udah punya keluarga mungkin tuntutannya harus instan ya, iya iya, penghasilan harus harus instan, betul betul betul. sementara kita lagi berproses. Nah, ditinggallah si si bank sampah itu sama karyawannya ditinggal Mhm mhm. sampai saat ini tapi masih berjalan sih, Mhm mhm. cuman ya sedikit-sedikit lah. Iya. Terus, apa ya, tadi nanya naon po teh? Jadi nanyakeunna bank sampah we gitu tah. Cuman yang saya tahu itu malah saya juga sempat ikut merasakan gitu manfaat dari adanya bank sampah Jembar Anugrah ini dan mungkin, katanya sudah dapat bantuan cator gitu. Nah, mungkin ada hal yang ingin disampaikan dulu nggak untuk yang memberikan bantuan ini dari dinas apa gitu, disampaikan dulu? Nanti Alhamdulillah biar video ini ditonton nanti dikasihkan gitu. sugana dibere deui Kang. Amin amin mudah-mudahan pola-pola we mah. Alhamdulillah kemarin, pas kita, nyoba ke survei ke apa, ke Dinas Lingkungan Hidup Mhm ya, eee kita nyoba tuh Pak harus harus bagaimana, harus gimana, ini kita, mau bikin bank sampah, mhm. tapi kita udah berjalan sebenarnya, Iya udah, iya. yang tadi itu, ngarongsok lah Iya cek iya. orang Jerman mah, Ngarongsok. ngarongsok. Dulu, waktu kepala dinasnya masih Pak siapa, Apung Pak Hidayat, Apung, heeh mhm, heeh. "Sok we cenah ngarongsok heula," cenah, "engke ku Bapak disurvei." Alhamdulillah dua dua hari ke depan kita Mhm, disurvei sama Dinas Lingkungan Hidup. iya. Ternyata emang benar kita udah berjalan, bahkan udah banyak lah. Dalam satu minggu itu kita bisa ngumpulin sampah plastik, Mhm, eee, 500 kilo itu 500 kilogram. seminggu, Seminggu? baru pertama mulai itu. Iya. Makanya, dari situ mungkin mereka lihat ya, Dinas Lingkungan Hidup, dikasihlah akomodasi supaya lebih lancar dalam beroperasi. Kan kita biasanya kalau operasi pakai motor Pakai Supra tuh. Supra. Bawa sampah tilu tilu dus, tilu karung, Yang tilu perjalanan dinas pakai Supra. sampai saya foto-fotoin, "Pak, ini saya pakai motor Supra, motor, nggak pakai mobil ngambil sampah." Alhamdulillah ternyata, dikabul, suatu apa ya, suatu kehormatan Iya, bisa dipercaya sama, dari Dinas Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup, Hidup. diberi amanah, diberi, bantuan cator Mhm, supaya apa, kegiatan bank sampah kita lebih lancar. iya. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, Amin bank amin sampahnya lebih amin amin maju lagi. amin. Kalau untuk sekarang kan kita masih masih organik tuh, Mmm, eh, anorganik heeh, anorganik. anorganik, mhm, Ke depan kita mau bikin yang organiknya organik. juga. Sudah sempat, sharing-sharing yang Iya, sempat bikin apa, maggot Maggot, tuh, mhm, maggot. Nah kita, mau bikinlah di iya. sini. Dan, kalau misalkan kita membicarakan tentang konteks sampah, sampah hari ini menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan gitu ya, khususnya di Indonesia gitu, karena sampah ini menjadi problem utama gitu. Jawa Barat hari ini pembuangan sampahnya itu di Sarimukti yang di Gedig gitu nya, Ya, itu kan udah overload sebetulnya gitu. Dan ini tentu ngomongin kesadaran harus memang betul-betul sadar gitu ya masyarakat itu sendiri. Jadi tidak hanya membuang sampah saja gitu kepada tempatnya, tapi bagaimana kemudian kita selaku anak-anak muda khususnya bisa mengelola sampah ini dengan baik gitu. Kalau misalkan tadi sampah anorganik katakan, yang bisa didaur ulang gitu iya, ya, ada apa, seperti sampah-sampah plastik, itu kan bisa dicacah gitu ya, sampai bisa apa namanya ya dibikin dibikin misalkan dari botol plastik ya heeh, jadi botol jadi plastik botol lagi. plastik lagi kan gitu. Terus kalau misalkan sampahnya organik, itu bisa dijadikan sebagai apa namanya, makanan untuk maggot gitu, Iya, heeh. itu Karena heeh, heeh, jadi maggot ini menjadi satu, apa namanya, produk yang memang menjanjikan juga gitu ya. Jadi bisa bisa bernilai cuan gitu, Mang. Mungkin Mang Rian lebih menguasai tentang maggot.
Belum sih, belum menguasai, cuman, saya sempat tertarik juga karena selain sampah, anorganik Mhm, di Desa Saguling kan ada sampah organiknya juga. iya Seperti misalkan bekas-bekas masakan atau iya, nasi nasi yang ini kan nasi yang di basi heeh, gitu, nasi basi kadang, kalau kita nggak punya ayam kan nggak dibuang iya, begitu aja dibuang kan. begitu saja, betul. Kadang sempat saya kesel sama orang-orang Saguling teh. Mmm, keselnya apa lebah mana, Mang? Enggak kan, dari sampah kan bisa jadi nominal uang lah. Iya, betul, Kadang kesadaran-kesadaran dari masyarakat Seguling itu, agak kurang ya kalau mhm, menurut saya. Kadang kan, ada yang dibakar iya. tuh, kan lebar mun di kilo mah meureun jadi jang jajan-jajan budak kitu nya, mun urang mah. Bener "Ieu bener. Kakak dijual geura," Kakak diduruk. Terus, kalau sampah organik kita yang tadi maggot ya Mhm, sebenarnya gampang kita kalau misalkan untuk apa, membudidaya maggot. mhm, Di kita banyak, di kita mah, apa, sampah-sampah organik, organik, mhm, Kak, dina eueuhna ge bisa nyacok babadotan itu jeung parab. mabeuh kieu juga ada bawa enggak kan di kita mah banyak, apa ya, kalau menurut, apa, saya sempat sharing, Mhm, buat memancing maggot itu yang paling ampuh nangka, kan di Saguling banyak tuh banyak, nangka heeh, ya, mau nangka busuk atau nangka yang bagus, iya, itu salah satu, apa, pemancing maggot yang paling ampuh. mmm, Kalau nggak salah itu, saya sempat sharing sama yang udah yang berjalan oh gitu iya ya. iya, Di kita mah kan banyak itu, ya kalau misalkan benar-benar, apa, warga masyarakatnya sadar, yang balik lagi yang tadi gali potensi yang ada, mhm, untuk jadi nominal, ya uang lah, iya. itu sebenarnya bisa bisa dicoba lah. Mhm. Jadi Mang, kalau misalkan kita kerucutkan pembicaraan dari awal sampai akhir, saya teringat dengan salah satu tokoh dari Cina namanya itu Lao Tzu, dia pernah berbicara bahwa, satu kesuksesan itu bisa dibangun dengan apa yang kita miliki. Jadi bangun dari apa yang kita punya gitu. Saguling hari ini punya apa gitu loh. Nah, itu kan tentu ketika kita ingin mengetahui Saguling punya apa, berarti kita harus mencari tahu itu kan gitu. Tadi disebutkan bahwa Saguling, potensi di pertanian, Saguling berpotensi di pariwisata. Itu yang memang udah real jelas kita lakukan gitu. Pertanian, lalu kemudian wisata, dan hari ini sudah mulai masuk terhadap, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini pelestarian lingkungan hidup. Ya. Salah satunya dengan sampah itu sendiri gitu, Mang. Jadi, apa namanya, sedari awal sampai akhir pembicaraan kita sudah banyak nih kan gitu ya dari tadi, cuman balik lagi nih tadi terhadap, apa, objek awal yang ingin kita kerucutkan berbicara tentang, wisata itu sendiri gitu bahwa, apa namanya, lika-liku membangun wisata ini sangatlah rumit ternyata gitu. Jadi tidak hanya bicara tentang swadaya masyarakat kan gitu, tapi memang secara dukungan dari yang, punya kebijakan, lalu kemudian yang punya, kekuasaan itu harus betul-betul diperhatikan. Karena mau tidak mau ketika nama Saguling terangkat, nah itu, ketika nama Saguling booming nih, siapa nih yang akan didatangi kan begitu. Nah itu, jadi harus ada simbiosis mutualisme atau, sikap yang saling menguntungkan satu sama Nah lain. itu. Kita selaku anak muda diuntungkan dengan apa, dengan, eee, ramainya misalkan para pengunjung dari luar daerah atau, luar kota datang ke Saguling ingin ingin ke Curug Halimun, enggak lagi ke Waduk Saguling kan gitu ya. Jadi langsung ke Curug Halimun gitu, Mang. Nah, hari ini kan kita dibenturkan dengan situasi pandemi gitu, Mang Rian. Nah, bagaimana sih tetap menjaga eksistensi Curug Halimun di saat situasi pandemi melanda gitu? Sempet sempet, apa ya, kemarin kan sempet ramai PPKM, Oh iya itu, kita PPKM yang berlevel-level itu, heeh, yang udah kayak seblak itu. ya mun makanan mah aya geuninganan naon restoran si chicken ini sampai Eee, ka level level sabaraha eta, dadah pokona. lada kan. Kita juga nggak bisa, apa ya, selama pandemi nggak bisa, eee, berbuat banyak Mhm, karena mungkin kalau misalkan nerobos aturan pemerintah kan iya kita juga yang kena, iya iya. sementara kan kita, "Kok di aku tuh ke pemerintah?" Gitu. Jadi pemerintahna nu mana heula, Bang. Cuman nya nu mana Ya, we lah gitu nya. tapi masih masih
yang tadi itu sedikit-sedikit berjalan lah. Ya, Ada ya di apa, kalau ada ya ada, kalau lagi nggak ada karena kan kebanyakan kan dari luar, iya, tahunya kan kalau lagi PPKM yang, pandemi itu mmm, di kita tutup gitu, padahal, kita mah hare-hare we, padahal heeh, olahraga ka curug teh iya 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 betul. menguatkan imun. Meningkatkan imun. Cuman kan tidak lepas daripada protokol kesehatan yang begitu ketat gitu ya, Iya. karena memang, saya lihat bahwa fasilitas-fasilitas prokes yang ada di Curug Halimun ini sudah disediakan dengan baik kan gitu. Ya alhamdulillah kemarin sempat dikasih prokes dari Dinas Pariwisata Iya, juga, di Sparbud berarti ya Disparbud. alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini dari level yang lebih, luas kan ini. acan itu. Mungkin nanti menyusul, kita positive thinking saja. Ya itulah, apa ya, kalau dari, harapan mungkin ya, Mhm. lebih peka lah. Lebih pakai agar enggak, ya maksudnya biar diluruskan juga di sini gitu bahwa ketika kita sama-sama saling menopang terhadap kemajuan suatu daerah, apalagi dipercayakan terhadap pemuda, jelas ini rasionalitasnya itu bisa diukur gitu loh. Jadi nggak hanya misalkan ketika ada bantuan nih untuk pengembangan pariwisata kan nggak mungkin kita pakai untuk hal-hal lain gitu, apalagi hal-hal untuk pribadi lah. Jelas ketika misalkan ada satu bantuan atau misalkan dorongan, dukungan baik material ataupun moral, kita bisa bisa jelaskan dan kita bisa buktikan loh gitu. Misalkan menambah fasilitas, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada kan di sana. Kan itu tentu akan memperbaiki, bukan reputasi atau akan memperbaiki, dari segi kualitas Curug Halimun itu sendiri gitu. Apalagi untuk di saung kondangnya gitu. Ketika misalkan saung kondang bagus, saung kondang luar biasa kan tentu itu akan berefek terhadap Curug Halimun itu sendiri. Karena orang pertama kali ketika mau ke Curug Halimun itu pasti ke Saung Kondang dulu gitu. Pasti pasti. Mhm. Enggak gini, apa, saya potong, sebenarnya kalau apa, tidak mungkin tidak ya, kita bisa, membantu PAD untuk desa kita sendiri. Mmm, Andaikan misalkan, kita kan sudah ada wadah tuh, iya, kita dibimbing, kita didukung benar-benar, bukan tidak mungkin kita bisa seperti itu karena kan tujuan kita punya wisata ini meningkatkan ekonomi masyarakat masyarakat sekitar. ya betul betul, Mang. Itu seperti itu, kurang lebih seperti itu, Kang Denny. Jadi adanya wisata di Curug Halimun ini atau, di Saguling ini tentu kan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar khususnya misalkan sana itu apa namanya, Kampung Cikondang ya? Heeh, Nah, Kampung Cikondang ini masyarakatnya kan bisa ikut terlibat. Ada yang, berjualan di sana kan itu bicara tentang UMKM, ada yang jadi apa namanya, tour tour guide kan guide. gitunya, yang biasanya mungkin pekerjaannya apa, eee Ya tani biasanya tani, Tani, nongkrong kan itunya nongkrong, ngalaget. ngalageutah pines gitu ti perhutani nya. Bari jeung hargana ting sabaraha kan gitu teu Mhm, apal. Ketika misalkan adanya Curug Halimun ini jelas masyarakat ini bisa terbantu dan roda perekonomian masyarakat ini agak sedikit, apa namanya, meningkat ya gitu, nggak seperti biasanya kan gitu. intinya terdampak lah, Ah, itu, terdampak hal positif. hal positif betul. Jadi Alhamdulillah sih mhm, kalau apa, untuk saat ini dari warung-warung kan asalnya cuma satu iya ya warung di sana, alhamdulillah sekarang udah ada beberapa lah iya, karena wisata mhm, juga. Terus, dari hasil pertanian juga itu sebenarnya ketika diolah misalkan dari pisang itu iya, kan kalau diolah jadi apa, lantak gitu ya. mantap, Nah itu untuk wisatawan itu sangat ini, apa, pada nyari itu. pada nyari. Jadi salah satu apa, makanan khas Khas mungkin ya meskipun ada ya di di daerah yang daerah-daerah lain lain, juga mhm. ya, Cuman ieu cuman mah khas langsung di dinya keneh khasnya gitu. beda lah rasana ge meureun. Nah, itu mungkin Mang, karena memang pembicaraan kita sudah sangat luas gitu, sudah sangat padat gitu ya, tadi dikupas tuntas di podcast Demok Channel ini. Sebelum nanti kita tutup, alangkah lebih baiknya Mang Rian ini menyampaikan gitu, karena ini salah satu kesempatan gitu ya, kesempatan untuk kemudian kita menyampaikan harapan-harapan, besar dari, Ketua Pok Darwis Curug Halimun, baik itu untuk, apa namanya, untuk
lingkungan Saguling atau misalkan untuk Kabupaten Bandung Barat itu sendiri gitu. Harapan terkait, Curug Halimun ini harus bisa lebih diperhatikan ke depan dan bisa lebih maju ini seperti apa harapan-harapan? Ya harapan mah, apa ya, untuk dari instansi terkait yang Ya, mungkin, saat ini masih apa, masih terbatas mungkin ya, ya, untuk kedepannya bisa lebih lebih memperhatikan ya, kita lah mudah-mudahan ya. Karena kan, tanpa tanpa ikut campur dari instansi kepemerintahan kita mhm, tidak bisa apa-apa. iya, Kita punya tekad tapi tidak punya apa namanya, support, iya, tidak akan berjalan. betul, betul, betul. Terus mungkin lebih luasnya untuk apa, untuk dari wisata mungkin ke Mhm, dinas pariwisata, cobalah kita bangun wisata yang ada di selatan, iya, jangan terus yang ada di utara. utara. Karena di utara sangat kaya akan investor. Iya, Kalau di kita kan investornya cuman masyarakat saja gitu ya. banyaknya impostor atau pembunuh. Karena Pembunuh potensi. karena saya lihat dari kalau di daerah selatan dari Gunung Halu sampai Rongga, heeh, heeh. Gunung Halu, Rongga, Saguling, Raja Mandala itu kaya akan wisata alamnya. Betul, betul, Mang. Sekarang kan lagi pada dicari tuh Iya, wisata alam ya, karena wisata buatan mah mungkin gitu-gitu saja, iya, kalau betul. wisata alam kan, Alami itu udah. terbentuk hasil hasil karya Tuhan ya, Iya, tadi karya kata Kang Denny. karya Tuhan yang tidak bisa dibantah. Iya, jadi, harapan terbesar ya lebih diperhatikan lagi, Hmm, karena kan janganlah memperhatikan yang sudah terperhatikan. perhatikan. Perhatikan yang memang harusnya diperhatikan. Jangan sampai prihatin itu. Nah, mungkin itu Mang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mang Rian selaku Ketua Pokdarwis Curug Halimun dan mungkin sosok pemuda inspiratif gitu ya di Saguling dan tentunya teman-teman semua yang nonton, video podcast ini harus dijadikan sebagai pembelajaran ke depan bahwa kita selaku anak muda nggak hanya tinggal diam gitu. Ketika kita menjadi putra daerah di daerahnya masing-masing, maka kita harus betul-betul bertanggung jawab atas daerahnya itu sendiri Ya, gitu betul betul. dan Mang Rian ini salah satu sosok pemuda yang harus dijadikan sebagai contoh karena memang banyak prestasi-prestasi yang dilakukan gitu. Tidak hanya frustasi gitu nya, tapi frustasinya dibarengi dengan prestasi. Nah, Itu mah terlalu berlebihan. tidak berlebihan tapi memang bisa dibuktikan dengan fakta dan karya yang ada gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mang Rian karena telah berkenan hadir Siap untuk siap. sharing podcast di Demok Official itu sendiri dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jembatan awal, kita untuk bisa memajukan Saguling dan biar Saguling lebih diperhatikan lagi ke Amin. depannya. Mungkin hanya itu saja Mang Rian, saya Siap. ucapkan terima kasih. Ya, salam corona. Terima kasih.